class. Good morning. Morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. How are you today? I'm good. Great. Kayaknya hari ini banyak yang nggak masuk ya. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita mulai dengan berdoa dulu sama-sama ya. Let's pray together. Pray begin. Finish? Okay, class. I would like to know whether you are still remember what kinds of activity that you learned last week. Penggunaan such as, ma'am. Okay, such as and For example. for example, that's right. Okay, siapa yang bisa buat kalimat penggunaan dari such as? Okay, ada Iza, ada Alia. Siapa duluan? Okay. Alia dulu. Okay, Iza, silakan. Okay, Iza. When I go camping, bring lots of things. For example, a fishing rod, matches, and a sleeping bag. Okay, that's nice. Thank you, Alia. Okay, Iza. Foods such as pizza and hamburgers are not really junk food. They contain a lot of protein and vitamins. Okay, that's right. Jadi kalau for example itu digunakannya harus peletakan di antara kalimatnya ada di mana? Mana? Kalau itu biasanya in the middle of sentence. Kalau for example in the beginning of sentence. Okay, that's right. Thank you ya. Nah, sekarang kita mulai. Saya mau tanya. Tadi pagi saya kan sudah kirim kalian melalui Slido. Nah, di situ saya tanyakan tentang materinya apa? Tentang reading. Okay, lupa baru tadi pagi. Nah, ini hasil pollingnya kalian tadi pagi. Kita lihat di sini ada beberapa yang menjelaskan bahwa reading makes people more literate. By reading, we can get entertained. Okay. Reading can also take us to other parts of the world. Okay, itu maksudnya apa ya? Imagination mungkin ya. Ini tadi siapa yang bikin kalimatnya? Jadi saya pikir ini bisa masuk ke by reading I can think about or make imagination about the story in my mind gitu ya. Okay. Lalu ada lagi reading can give us pleasure too. When we are tired we read books, novels, comics, newspaper or magazines. And then on the entertainment column such as comedy, short story, quizzes to make us relax. Ya, intinya kalau baca itu walaupun lelah tapi bisa menjadikan kita sedikit relax ya, karena ada yang tadi ya, make us being imaginative, ya kan? Okay. Next, kita lihat lagi hasil polling berikutnya. By reading, we can get a lot of news and information about something happening in any part of the world, which can we see directly. Ya, jadi kalau misalnya kita nggak tahu tentang Amerika, kita cukup baca aja artikel tentang Amerika itu seperti apa, ya kan? Okay, that's nice, class. Nah, hasil dari polling kalian itu tentang why reading is important activity in our life. Nah, itu bisa diarahkan menjadi satu teks. Kira-kira bentuk teksnya apa? Nah, di sini kan ada argumen-argumennya yang bisa dikumpulkan. Kenapa sih gitu kan? Nah, hasil argumen-argumennya itu dijelaskan tadi dengan membaca, kita bisa apa, kita bisa apa. Nah, itu adalah argumennya. Nah, masuk dari argumen-argumennya itulah yang bisa disusun untuk menjadi satu teks baru. Kira-kira bentuk teksnya apa? Adalah hortatory exposition text. Hortatory exposition text ini ada di KD 3.9 dan 4.9 ya, dari materi kita selama setahun ini. Oke. Nah, sekarang berarti hasil dari
semua argumen yang sudah kalian kumpulkan itu saya sebutkan bahwa itu bisa menjadi sebuah teks yang namanya hortatory exposition text. Lalu apa sih yang dimaksud dengan hortatory exposition text itu? Nah, kita lihat di sini ya. Jadi memang itu adalah a kind of text type that presents argument or reasons to support the opinion. Teksnya kurang lebih paling banyak ada di artikel-artikel surat kabar ya. Nah, dari situ kalian belajar untuk bagaimana mengetahui atau bagaimana mungkin kalian berusaha untuk menuliskan nantinya cara untuk meyakinkan pembaca bahwa adalah sesuatu hal yang harus dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan. Nah, tesisnya itu kita sudah tahu bahwa itu adalah satu pandangan ya. Kita munculkan dulu tadi artikelnya tadi seperti yang ada di saya tampilkan untuk kalian buat polling dari Slido-nya ya kan. Nah, apa sih pentingnya membaca? Ya kan, kenapa membaca itu menjadi sangat penting gitu kan, what do you think? Nah, di situ udah mulai tesisnya. Nah, jadi tesis itu maka muncul argumen-argumen kalian kan, dikumpulkan di situ. Nah, argumen kalian tadi dijelaskan bahwa membaca itu kita bisa berimajinasi ya kan, lalu dan lainnya. Nah, itu adalah arguments-nya. Ya kan? Nah, hasil argumen tersebut lalu bisa dijadikan nantinya penguat dari tesis yang akan disampaikan. Nah, lalu di terakhir itu disampaikan dalam bentuk recommendation. Recommendation itu berarti masuknya ke saran atau aksi yang sebaiknya dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Jadi hasil dari pengumpulan argumen-argumen tadi ya. Awalnya dari mana? Awalnya dari tesis itu ya. Jadi semuanya harus ada keterkaitan. Next, kita lihat lagi tugasnya. Saya akan meminta kalian untuk membuat project. Oke. Projectnya apa? Kalau tadi kalian sudah menemukan bahwa ketika kalian membuat polling pada Slido tadi ya, itu kalian menemukan hasil dari polling argumen kalian itu ternyata bisa digabungkan menjadi sebuah teks ya kan. Nah, teksnya itu adalah hortatory exposition text tadi. Nah, dari argumen-argumen di situ berarti ada muncul yang harus disarankan untuk menjadi recommendation-nya atau last paragraph. Ya, kesimpulan terakhir di paragraf terakhir dari hortatory exposition text. Oke, nah disitulah hasil dari argumen kalian itu diolah, digabungkan, lalu kalian buat menjadi satu saran yang utuh dari hasil semua argumen tersebut. Nah, hari ini juga semuanya ditulis tanggalnya sama. Oke. Di sini kalian tuliskan ya, completed by. Di sini kalian buat menjadi 2 orang saja dalam satu kelompok. Oke. Lalu di sini tanggalnya, harinya berarti sama, tapi activity-nya kan beda. Dimulai dari mencari teks misalkan ya kan. Lalu kemudian menganalisanya. Oke. Apa saja yang harus dijelaskan oleh kalian? Itu yang mana tesisnya, yang mana penggunaan dari opini dan sebagainya. Oke, argumen-argumennya tersebut. Nah, sudah sesuaikah dengan tadi yang sudah saya jelaskan untuk di language features-nya, misalkan apakah di situ menggunakan action verb atau modal adverb ya kan, atau mungkin ada evaluative word dan sebagainya. Oke. Nah, apa yang kalian temukan dari teks tersebut itu harus dijelaskan. Ketika kalian menuliskan dalam project form di sini, berarti kalian harus menjelaskan segala sesuatu yang kalian lakukan. Oke, tapi kelompoknya sudah ada kah? 2 orang? Sudah ada, Ma'am. Oke, sip. Masih, berarti saya kasih waktu kalian 2 minutes, 10 minutes, oke? Untuk starting to do the project, okay? Starting from now.
Okay. Time is up. Kamu dengan siapa, Yusuf? Saya boleh, Mem. Oke, Yusuf, silakan. Saka, Mem. Sama Saka, oke. Silakan. Yang mau menjelaskan silakan Saka atau Yusuf atau gantian bebas. Oke, silakan Yusuf. Apa yang kamu temukan untuk analisisnya? Di sini udah saya bagi-bagi teksnya ke thesis, arguments, and recommendation. Di thesis itu paragraf pertamanya kalau charge plastic policy was implemented isn't effective to reduce plastic waste because of some reason. Some reasonnya dijelasin di arguments. Ini first reasonnya. And ini second reason. And the last is the recommendation. It is stated it is better if the government evaluate this policy to become more effective by increasing the charge, implementing not only to retail markets and implementing a policy of using the degradable plastic bag. We found several language features. We highlight with color. In this thesis, implemented is passive voice and reduce is action verb. Oke. Terus ini juga passive voice. However, dia temporal connective. Ini active verbs. Terus kalau ini modals and adverbs. Oke, thank you Yusuf. Silakan Iza. Iza dengan siapa? Sama Ayah, Mem. Sama Ayah. Oke, silakan. Kan? Okay, so this is our English assignment. So our hortatory exposition text, the title is Consume Water to Have Beauty, and this is the whole text. And this is the topics of the text. This text is about the importance of water for our body, especially when it comes to beauty. And then for the structures, for the thesis is, as we know that so much water in the world, there are many kinds of water that we can consume every day all time. So the thesis is a statement or announcement of issue concern. And then for the arguments, and in this paragraph, it stated that the water with enough amounts and with the right method will be able to purify the portions of the body. Therefore, by consuming water can be a form of therapy to help with diseases. And the second argument paragraph, is stated that to keep the skin elasticity, water is needed because water can depend on skin until it's not easy to dry and make cream. Because of this purpose, it means that water can keep the beauty too. And the third argument, in this paragraph, it's stated that water can also be useful for maintaining body shape. Water can increase the metabolism and suppressing appetite. A lot of water can also filtrate loss of calories. Oke, thank you Alia and Iza. Lalu language features-nya apa di situ yang kalian temukan? It's focusing on writer, and action verb, passive voice, thinking verb, abstract noun, and simple present tense. Oke, thank you. Oke, kelas. Berarti alhamdulillah semuanya sudah bisa mengerjakan tugasnya ya. Nah, oke, selanjutnya kita tampilkan dulu untuk penugasan hari ini. Teksnya di sini saya buat untuk kalian bedah lagi. Oke, dimulai dari what is the genre of the text. Di sini teksnya tentang apa? Sini ada explain your analysis of the text with your own words. Jadi hasil dari keseluruhannya kurang lebih sama seperti yang sudah kalian kerjakan dengan kelompok kalian hari ini. Maka kalian harus menganalisis teks itu, ya. Teksnya yang mana? Yang tadi. Oke, yang music is fun for learning English. Oke. Nah, urutannya seperti apa, ya kan? Lalu apakah ada berapa argumen di situ, ya kan? Lalu sarannya, recommendation-nya apa dan seterusnya. Lalu apakah di situ ada language feature yang digunakan seperti simple present tense, lalu modals, ya kan? Active verbs dan lain-lain. Oke?
Nah, dijelaskan di situ berarti dikerjakan paling lambat sore ini. Oke, kalian masih mau buat dalam video lagi silakan, tapi yang belum sempat menampilkan, oke. Lalu untuk jurnalnya jangan lupa juga dikumpulkan, oke. Oke, kelas kita review dulu sedikit. Apa sih yang dimaksud dengan hortatory exposition text? Can I try, ma'am? Oke, Laina. For simple, I think hortatory text is text that tell that the readers that they can do and they cannot do, and the writers will give the readers recommendation what they should do and they shouldn't do. Okay, that's very nice. Okay, thank you, Laina. Nah, sekarang kita sudah tahu tentang hortatory exposition text. Nah, biasanya hortatory exposition text itu terdiri dari apa saja? Dimulai dari thesis. Okay. Lalu ada apa lagi? Arguments. And the last one is recommendation. Okay. Ada 3 bagian, tapi untuk arguments parts di situ ada beberapa ya. Jadi belum tentu hanya 2 atau 3 saja, bisa jadi lebih banyak. Kata harus tahu juga bahwa di dalamnya harus ada paling tidak salah satunya, yaitu ada apa yang bisa kalian temukan, misalkan passive voice, lalu apa lagi? Modal adverb. Iya, modal atau adverbs, action, verb, lalu apa lagi? Simple connective conjunction. Conjunction, ya, dan lain-lain. Oke, kelas sampai di sini adakah yang mau ditanyakan? Berarti kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Dan materinya juga mudah dimengerti oleh kalian. Kalau masih ada yang mau ditanya, boleh lanjut di WA ya. Oke, class, thank you for today and goodbye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, you're welcome.